penderita demensia dengan menggunakan terapi puzzle. Lanjut usia merupakan individu yang mengalami penurunan baik pada fungsi fisiologis maupun fungsi kognitif. Hal ini biasanya disebut dengan proses menua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan suatu proses berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh. Namun, karena penurunan dari sistem tubuh menyebabkan beberapa pada aspek fisiologi seperti artritis, asam urat, kolesterol, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu, pada fungsi kognitif lansia juga mengalami penurunan, yaitu adalah demensia atau Alzheimer. Demensia ini merupakan kelumpuhan gejala dari kerusakan struktural fungsi otak. Gejalanya meliputi menurunnya fungsi intelektual, berorientasi, pemahaman, berhitung, kapasitas belajar, berbahasa, dan mempertimbangkan suatu kemunduran memori atau daya ingat. Bila lansia mengalami demensia atau kepikunan, hal ini merupakan proses menua hingga sering dianggap sebagai hal yang wajar. Demensia, bila tidak segera ditangani, akan menimbulkan dampak buruk bagi lansia, di mana akan terjadi perubahan perilaku pada penderita seperti melupakan dirinya, memusuhi orang sekitar, dan pada lansia biasanya akan mengalami keluyuran sendiri sehingga akan mudah hilang karena tidak ingat arah jalan pulang. Salah satu terapi non-farmakologi untuk pasien demensia ini bisa dengan menggunakan terapi puzzle. Terapi puzzle adalah suatu gambar yang dibagi menjadi potongan gambar yang bertujuan untuk mengasah daya pikir, kemudian melatih kesabaran, dan membiasakan kemampuan berbagi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk permainan edukasi karena dapat mengasah otak dan melatih kecepatan pikiran dan tangan. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien demensia dengan masalah keperawatan gangguan memori menggunakan terapi puzzle. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan studi kasus dengan asuhan keperawatan. Partisipan adalah 2 lansia dengan terdiagnosis demensia dengan masalah keperawatan gangguan memori. Hasil menunjukkan bahwa peneliti ini terapi puzzle terbukti efektif menunjukkan adanya penurunan gangguan memori pada lansia dengan demensia berdampak pada peningkatan daya ingat lansia. Untuk pembahasan di jurnal ini, berdasarkan hasil dari keluhan utama didapatkan pasien pertama dan kedua sama-sama mengeluh sering lupa atau demensia. Riwayat penyakit klien merasakan diagnosa medis yaitu mengalami gangguan demensia. Gejala klasik penyakit demensia adalah kehilangan memori daya ingat dan terjadi secara bertahap, termasuk kesulitan menemukan atau menyebutkan kata yang tepat, tidak mampu mengenali objek, lupa cara menggunakan benda biasa atau sederhana, kemudian membuat keputusan buruk yang dapat menimbulkan perilaku yang tidak baik. Peneliti berpendapat bahwa pada klien pertama dan kedua terjadi penurunan, di mana dalam proses penurunan menyebabkan terjadinya perubahan pada otak yang akhirnya berakibat pada gangguan memori dan gangguan daya ingat. Diagnosis keperawatan yang didapati pada pasien pertama dan kedua berdasarkan pada hasil pengkajian adalah gangguan memori berhubungan dengan penuaan. Diagnosis ini muncul berdasarkan pada keluhan utama klien pertama dan kedua, yaitu sering lupa. Kemudian hasil dari scoring SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire. Pada klien pertama didapatkan hasil scoring salah 7 dengan interpretasi hasil fungsi intelektual kerusakan sedang.
dan pada klien 2 salah 9, yaitu fungsi intelektual rusak berat. Akibat dari proses penuaan atau aging proses, lansia mengalami perubahan fungsi yang terjadi dalam dirinya. Perubahan yang terjadi pada lansia diantaranya perubahan fisik, kognitif, perubahan psikososial. Penelitian berpendapat bahwa diagnosis gangguan memori sangat tepat untuk menjadikan diagnosis utama klien 1 dan klien 2 karena keluhan utama yang dirasakan oleh kedua responden, di mana kedua responden sering lupa. Dan hasil skor SPMSQ juga menunjukkan adanya kerusakan fungsi intelektual sedang pada klien 1 dan fungsi intelektual mengalami kerusakan berat pada klien 2. Kemudian asuhan keperawatan pada lansia demensia ini dengan masalah keperawatan gangguan memori menggunakan terapi puzzle telah terbukti pada klien pertama dan kedua menunjukkan adanya penurunan gangguan memori dan berdampak pada peningkatan daya ingat lansia. Hasil evaluasi keperawatan yang dilakukan oleh peneliti selama 7 hari menunjukkan bahwa adanya penurunan scoring SPMSQ, yaitu pada klien pertama salah menjawab 7 pertanyaan dengan interpretasi hasil kerusakan fungsi intelektual sedang menjadi salah 5, yaitu kerusakan fungsi intelektual ringan pada hari ke-7. Kemudian pada klien 2 didapatkan hasil salah menjawab 9 pertanyaan, yaitu kerusakan fungsi intelektual berat pada hari pertama menjadi salah 6, kerusakan fungsi intelektual sedang pada hari ke-7. Baik, kesimpulan dari jurnal ini yaitu terapi puzzle adalah terapi non-farmakologi yang dapat digunakan untuk lansia dengan demensia. Terapi puzzle dapat mengasah otak dan melatih kecepatan berpikir pada lansia, terutama jika terapi puzzle dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Baik, saya kira sudah cukup penyampaian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.